Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatodi LC. Saya mengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tengaran, Kabupaten Semarang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 program studi fikih di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon. Dengan nomor induk mahasiswa 2481 121259. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi boman dan kafalah. Adapun model pembelajaran menggunakan problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini, anak-anakku? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan perlindungan, dan kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa duduk belajar di pagi yang cerah ini. Siapa yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua. Adria tidak masuk. Kenapa? Sakit. Kita semuanya mendoakan mudah-mudahan Adria diberikan kesembuhan dengan cepat dan bisa mengikuti pembelajaran. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Saya meminta ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'uni sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Amin. Baik, setelah kita berdoa, kita akan memulai dengan yel-yel penyemangat pada pagi hari ini. Yel-yelnya adalah ketika Ustadz menyampaikan bertanya siapa kita, kalian menjawab Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Kemudian apa semangat kita? Belajar, beramal, berakhlak mulia. Fikih ibadah mantap, muamalah hebat. Fikih ibadah mantap, muamalah hebat. Mari kita coba bersama-sama. Baik. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Apa semangat kita? Belajar, beramal, berakhlak mulia. Fikih, Ibadah mantap, muamalah hebat. fikih, Ibadah mantap, muamalah hebat. fikih. Ibadah mantap, muamalah hebat. Masya Allah. Terima kasih dan semoga yel ini menjadi penyemangat kita di dalam belajar. Ikhwan, ada sebuah video yang menggambarkan bagaimana kita saling tolong-menolong, saling membantu. Karena pada hakikatnya manusia tidak akan bisa berdiri sendiri, tetapi membutuhkan orang lain untuk bisa menjalani kehidupan ini. Baik, video yang sangat menarik. Bagaimana sendok yang panjang tentu tidak akan bisa kita mampu untuk memasukkan apa yang ada di dalam sendok. Maka butuh tolong-menolong satu sama lain agar bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Sebelum saya memulai, kira-kira apa yang kalian ambil dari video tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Menurut saya, setelah menonton video yang Anda paparkan tadi, saya beranggapan kalau masalah yang tidak bisa kita hadapi, mungkin orang lain punya solusinya. Berarti kita akan mendapatkan solusi ada di orang lain. Benar. Luar biasa. Kalau misalkan sebuah muamalah
tidak akan mungkin kita bisa bermuamalah dengan sendiri. Benar Ustaz. Untuk orang lain untuk menyelesaikan dan membantu. menjamin ataupun menyelesaikan. Terima kasih pemaparan yang sangat bagus. Ikhwan, kita akan memulai dengan tes model pembelajaran. Ustadz pengen tahu kalian itu cenderung lebih menyukai model pembelajaran seperti apa? Apakah sudah dibuka Google Form-nya? Silahkan diisi tes model belajar siswa. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu minati, silahkan dipilih. Baik ikhwan, setelah kita mengisi tes model pembelajaran, Ustadz pengen juga mengetahui tes asesmen awal non-kognitif. Silahkan diisi Google Form yang sudah dibagi. Ini berkaitan dengan kesiapan kita. Apakah kita siap belajar hari ini? Mungkin antum bisa bacakan soal yang pertama. Saya merasa siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Saya merasa siap untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah setelah kita melakukan tes asesmen non kognitif, sekarang kita saatnya Ustadz pengen tahu seberapa jauh kalian itu mengetahui materi kita pada siang hari ini atau pagi hari ini. Silakan kalian menulis menjawab Google Form mengenai asesmen awal. Seberapa jauh kalian mengetahui tentang goman dan kafalah? Sudah masuk ke Google-nya? Ini mengenai soal-soal awal sebelum kita mulai pembelajaran. Apakah kita sudah mengetahui atau belum? Ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang materi goman dan kafalah. Silakan diisi. Sebelum saya memulai, saya ingin memberikan pertanyaan. Apakah ada di antara kalian yang sudah mendengar kalimat goman dan kafalah atau penjamin? Ada yang mau mengangkat tangan? Bisa dijawab. Sebutkan nama, kemudian bisa berdiri. Ya. Namanya Muhammad Taufik Berkura. Jadi ceritanya kalau sekitar seminggu lalu ada teman anda dari kelas sebelah pengen minjem duit. Ingin pinjam uang. Iya, pengen minjem duit. Kemudian Anda pada dekat sama dia, jadi anda masih ada ragu loh, ini orang bakal bayar atau enggak. Oke. Akhirnya ada teman dari sebelah sana yang datang yang bilang bahwa kalau orang ini pasti bakal balikin karena dia udah dekat sama temennya. Berarti orang tersebut adalah sebagai penjamin. Ya. Kalau teman yang kamu pinjami itu hilang atau kabur. Iya. Oke. Di- Konsekuensinya seperti apa? Dia sih bilang kalau misalnya dia bakal bantu lah, kalau misalnya dia nggak bakal bayar, kita bakal dibantuin buat nagihin. Oke. Terima kasih penjelasannya. Apakah kalian pernah mendengar kalimat menjamin atau penjamin? Siapa yang pernah mendengar penjamin? Siapa? Alhamdulillah semuanya sudah mendengar dan pernah mendengar penjamin. Ada yang belum mendengar kalimat saya penjamin? Penjaminan banyak juga, luar biasa. Tidak mengapa karena pada hari ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Pertanyaan yang kedua, kira-kira mengapa seseorang itu membutuhkan jaminan? Mengapa? Mengapa seseorang itu butuh jaminan? Ada yang bisa menjawab mengapa? Jawabannya ya. Silakan berdiri. Ya, mengapa seseorang itu butuh jaminan? Untuk menghilangkan rasa cemas dan khawatir. Betul. Untuk menghilangkan rasa cemas, khawatir, dan keraguan. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian soal yang ketiga, kira-kira apa yang akan terjadi tatkala tidak ada jaminan di dalam kehidupan ini? Apa yang kira-kira akan terjadi? Ya, ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa yang akan terjadi? Mas? Oh, belakang. Luar biasa. Dengan tidak adanya jaminan, kita tidak yakin dengan sesuatu yang kita pinjamkan kepada seseorang tersebut. Yang pertama, yang kedua, kalau tidak ada jaminan, yang akan terjadi adalah Kerugian. kedua, penipuan, ketiga, mungkin perselisihan Ya, mungkin kita bisa terjadi. Betul. Sehingga kalau tidak ada jaminan akan terjadi banyak sekali perselisihan di antara manusia. Terima kasih, duduk kembali. Pada hari ini, Ustadz akan memberikan gambaran garis besar pembelajaran kita pada hari ini.
Yang pertama adalah materi yang akan kita pelajari mengenai boman dan kafalah. Kita akan mempelajari pengertian, rukun, syarat, dan aplikasinya di dalam kehidupan. Kemudian, kompetensi yang ingin kita capai adalah kita semua ingin memahami konsep dari boman dan kafalah. Kemudian, poin ketiga, apa sih tujuan dan manfaat pembelajaran? Yang pertama adalah tujuannya kita tatkala bertransaksi dengan seseorang, kita akan mendapatkan keadilan, keamanan, dan juga kepercayaan. Dan metode pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini mengenai boman dan kafalah, kita akan studi kasus, diskusi, dan juga model pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, kita akan melakukan asesmen penilaian formatif, sumatif, dan juga proyek mini. Kita akan membuatkan. Maka Ustadz akan selalu memotivasi bahwasanya tatkala kita belajar boman dan kafalah, kita senantiasa akan mendapatkan perlakuan adil di dalam dunia kerja dan juga secara individu menjadi manusia yang berakhlak dan juga berbudi pekerti. Sekarang muncul sebuah pertanyaan dan permasalahan yang perlu kita gali lebih jauh, yaitu permasalahan seorang teman ingin membeli motor secara kredit, tetapi harus mencari penjamin. Apa tanggung jawab si penjamin? Sebelum itu, kita menonton sebuah video pembelajaran tentang boman dan kafalah. Ini adalah video pembelajaran yang sangat menarik. Boman ada beberapa hukum dan syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, penjamin atau wamin orang yang menanggung. Yang kedua, tertanggung wal ma'adun orang yang dijamin. Ketiga, pihak penerima jaminan pemilik hak atau kreditur. Yang keempat, objek jaminan biasanya utang atau suatu kewajiban. Yang kelima, ijab dan qabul, pernyataan kesepakatan antara para pihak. Segala syaratnya harus ada kerelaan dari penjamin. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur penipuan atau riba. Yang ketiga, pihak yang dijamin harus memiliki kewajiban yang jelas. Video yang sangat membuat kita lebih paham akan boman dan kafalah secara video pembelajaran. Baik, ikhwan, sekarang kita akan membuat kelompok. Silakan kita bikin 4 kelompok yang sudah ada. Kemudian saya akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Bisa dicarikan sebuah solusi. Ada 2 lembar, silakan bisa dipindahkan. Baik, silakan dicari sebuah solusi, bisa kalian gali di internet ataupun dari makalah artikel yang kalian dapati di internet. So, itu Anda mendapatkan YouTube yang luar biasa. Silakan di subscribe. Berarti rukun dan syarat domannya kan. Jadi kalau di situ hafal sama doman juga dibahas sama kan ya. Jangan kita dari perbedaan antara hafal dan doman. Ya, ketika secara istilah ya. Siap. Ini jelas ya, aku pun kurang dulu ya. Ya coba dicari yang lain. Lebih prinsip bedanya hafal sama doman ya. Kan baru doman pas. Bagus, itu luar biasa. Kalian gali di YouTube juga bisa ambil yang bisa dibuka nih. Ya, luar biasa.
Ya, itu bagus sekali. Tugasnya diselesaikan dengan baik. Ya, ini ilustrasi bagaimana si Ali punya utang ke Budi, kemudian Hasan berkata kalau Ali tidak bisa membayar, saya akan menjamin. Berarti kalimat saya akan menjamin adalah ucapan saya menjamin, amin. Nah, Hasan dalam hal ini adalah penjamin. Dan dia melakukan akad doman. Tatkala dia tidak bisa membayar, yang menjadi tanggungan adalah si Hasan. Doman juga. Ya, silakan dicari. Berarti mirip-mirip dengan doman. Ya, silakan kalian menggunakan aplikasi Animator, sebuah animasi untuk bisa menjelaskan apa yang antum buat untuk bisa dipresentasikan. Ya, itu mungkin dikasih tulisan, ditulis ini dulu, sini ya. Oke, muncul, nanti di stop. Tuh, iya. Apa nama ini? Ya itu langsung antum diketik. Itu dari awal dulu. Ya. Iya yang tadi. Itu langsung add text aja bisa. Ya, bagaimana diskusinya? Sudah menemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang ada? Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Kelompok 4. Nama anggota ada Kaisar. Sudah mendapatkan informasi dari mana? Buku, artikel dari YouTube. Oke. Apakah yang antum cari sudah relevan dengan konsep fikih yang akan dibahas? Kelompok 2 bagaimana? Apakah kalian sudah membaca, meneliti, dan kemudian mencari yang ada di artikel? Artikel apa yang antum baca? Alman. Oke. Baik, anak-anak. Sekarang tiba saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan pencarian antum di internet melalui artikel atau video. Sekarang saya meminta kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan dan juga mengilustrasikan bagaimana wawan dan kapal. Kepada kelompok 1 silakan dipersilakan untuk ya, silakan. Siapa yang akan menjelaskan dan siapa yang akan mengilustrasikan? Ya, silakan presentasikan hasil yang kalian sudah dapatkan. Sampaikan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang doman dan serta simulasi dari doman tersebut. Doman adalah sebuah jaminan secara bahasa dan secara istilahan mewajibkan seseorang untuk menunaikan kewajiban orang lain dalam hal uang ataupun utang piutang. Contohnya dalam hal transaksi jual beli. Di sini kita punya Asfar dan Rosyid, Ansarullah bin Rosyid. Asfar ingin meminjam utang kepada ingin membeli sebuah barang, contohnya penghapus. Dan penghapus ini ingin dibeli secara kredit dari Ocit. Ocit memegang menjual sebuah penghapus dan Asfar ingin membeli penghapus tersebut dengan cara kredit. Namun Ocit sebagai penjual dia butuh Asfar sebagai pembeli dan kredit
dibutuhkan atasnya sebuah penjamin, dan penjamin tersebut menjamin kepada penjual bahwa dia akan menunaikan semua kredit tersebut dan melunaskan pembayaran semuanya. Dan agar menghilangkan keraguan serta menumbuhkan kepercayaan dari kedua belah pihak, Asfar menunjuk sebuah penjamin ataupun penjamin tersebut mengajukan diri. Misalnya, saya sendiri sebagai penjamin Asfar untuk bertransaksi. Bisa disimulasikan? Oke, silakan bisa disimulasikan. Saya boleh beli menghapusnya, tapi belum uang sekarang. Uangnya sekitar 1 minggu lagi. Nggak bisa, ada jaminannya nggak? Jaminan. Saya bisa menjadi penjamin Asfar. Nanti saat tanggal waktunya datang, saya akan menjamin Asfar akan membayarnya. Lalu transaksi pun dilakukan. Kemudian ijab kabul. Oke, terima kasih penjelasan dan presentasi serta mensimulasikan dengan baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, semuanya bisa dimengerti, paham? Kelompok 1 kembali ke kelas. Sekian. Kembali ke tempat duduk. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwan, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan uji post test. Silakan kalian buka link yang ada di post test, jawab. Di sini ada 20 soal, kalian jawab, diskusikan mana jawaban yang benar. Ya, silakan buka post test di Google Form. Ya, silakan. Pilih mana yang benar. Di akhir kita akan memberikan hasil nilai apa yang sudah kalian kerjakan. Walaupun dan syarat satu contoh penerapan akad doman dan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang berarti seorang siswa membayar uang dengan saudara. Berdasarkan pengertian akad kafalah. Yang pertama, Gimana dulu kan yang penjamin dalam akad doman sebagai pengganti ya ini ya. Bagaimana perusahaan pihak penjamin sebagai pengganti pemberitahuan? Baca dulu sih sih. Jadi pada Sebagai iya dong. sebagai penanggung utang jika pihak pertama tidak mampu. Sebagai pemberi utang. Iya. Baik anak-anak, saya akan membacakan hasil dari post test. Di sini kelompok 1 mendapatkan 90, luar biasa sekali. Berarti kelompok 1 memahami sangat akan pengertian rukun dan syarat dan aplikasi doman dan kafalah. Kelompok 2 95, kelompok 3 100, masya Allah. Kelompok 4 di sini mendapatkan 70. Berarti nanti kedepannya kita akan belajar lebih baik lagi, lebih serius lagi. Baik, tiba saatnya kita menutup. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, kita sama-sama menyimpulkan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dan kita pahami dari perjumpaan kita kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan, memberikan ringkasan sedikit tentang pembelajaran kita siang hari ini? Baik, Asfar, silakan dijawab kesimpulan apa yang antum ambil dari pembelajaran kita hari ini tentang doman dan kafalah. Alhamdulillah, kesimpulan yang kita dapat pelajari hari ini adalah kita tahu bahwasanya manusia itu adalah manusia sosial, saling membantu, bukan saling menyusahkan satu sama lain. Ya, begitu juga dengan adanya penjamin ini kita menjadi merasa aman dalam bertransaksi. Bagus. Dan juga dari sisi yang penjaminnya berlatih untuk bertanggung jawab, bukan melakukan hal lain seperti memindahkan tanggung jawab ke orang lain gitu. Jadi
untuk bertanggung jawab. Bagus, terima kasih. Kesimpulan yang kedua ada yang bisa menyampaikan? Kesimpulan yang kedua? Ya, terima kasih. Kesimpulan yang kedua dari pembelajaran kita tentang doman dan kafalah. Untuk hari ini kita banyak belajar dari doman dan kafalah secara muamalah syariah yang membangkitkan rasa percaya diri dan rasa keadilan di antara yang menjamin, yang memberikan jaminan, dan yang meminjamkan uang tersebut. Terima kasih. Kesimpulan yang tadi disampaikan mengenai pengertian akad doman. Terima kasih. Baik, sedikit mempelajari lebih dalam lagi tentang wakalah atau seseorang akan menjadi wakil tatkala melakukan suatu perbuatan atau sebuah amalia. Kemudian jangan lupa kita Ustadz akan memberikan pekerjaan rumah PR, silakan kalian kerjakan di halaman 57. Di halaman 57 di situ ada soal tentang doman dan kafalah. Silakan kalian kerjakan di rumah dan pelajari dengan seksama. Ikhwan, dan sebelum Ustadz mengakhiri, ada form refleksi. Form refleksi silakan kalian isi. Lembar ada di halaman kedua LKPD. Ikhwan, mengenai refleksi pembelajaran, Ustadz mau tanya, apakah pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan? Terima kasih. Kemudian apakah suara Ustadz itu terdengar sampai akhir? Penjelasan Ustadz sudah mudah dipahami atau belum? Alhamdulillah. Baik, sekarang refleksi dari siswa mengenai pembelajaran kita hari ini. Saya akan menunjuk dari kelompok 3, silakan. Ya, terima kasih. Silakan maju ke depan, refleksi. Bacakan refleksi mengenai doman dan kafalah. Yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang doman dan kafalah? Apa hal yang baru yang kamu ketahui dari doman dan kafalah? Apa hal baru? Belajar tentang tanggung jawab. Hal baru itu bagus. Tanggung jawab pemegang amanah itu kita mengetahuinya dari setelah mempelajari doman dan kafalah. Terima kasih, masya Allah. Kemudian refleksi yang kedua, silakan. Refleksi yang kedua, apa nilai sikap yang kamu rasa paling penting dalam melakukan akad seperti ini? Iya. Jadi kita udah menentuin yang paling penting adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Ketika kita telah diberikan kepercayaan oleh seseorang, maka kita harus menjaga kepercayaan itu dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih, penjelasan yang sangat luar biasa. Baik, Ikhwan, tiba saatnya kita menutup. Tapi sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Kita berdoa dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar. Terima kasih.